dengan adanya ini, dengan ada penyadaran terkait nilai-nilai dan norma-norma yang diatur oleh undang-undang penyiaran, ada rasa tanggung jawab moral, tanggung jawab kebudayaan, tanggung jawab keagamaan mungkin. C23 lah mulai. Sana baso balik jo yang tabu saya yang tagi ya bura seringnya di pot bungo. Hari ko sana sarpo mungkin sana bisa mencari suasana ambo ada di Aksana Hotel sama apa nagagas bala ambo mungkin dulu kenal. Assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam Dajon, terima kasih nih sudah diundang di podcastnya. Siapa? Alhamdulillah harus sehat. Bersama Pak Haji Hidayat SSMH, anggota DPRD Provinsi Sumatera, fraksi Gerindra. Ya, di fraksi Partai Gerindra. Komisi 5, Dajon. Komisi 5. Komisi 5 berbicara tentang kesejahteraan sosial, mitra kerjanya antara lain pendidikan, pariwisata, kebudayaan, kesehatan, pemuda dan olahraga. Banyak yang pemberdayaan perempuan juga. Kalau podcast dulu ambojo beliau, kita banyak berbicara tentang banyak perjalanannya beliau kok jadi orang politik, bahkan para sen beliau ketika sekolah kami tidak dulu. Iya, siap. Nah, kebetulan di sana itu hari kedua dalam penyelenggaraan workshop penyiaran sehat, saatnya konten kreator peduli aturan penyiaran. Ambo diundang oleh KPID Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu peserta, dan itu berdasarkan pokok pikiran dari Pak Hidayat. Iya. Apa sih Pak dasarnya Pak berpikir bahwa konten kreator peduli aturan penyiaran, KPID kok bukannya berbicara tentang penyiaran radio, televisi. Ya. Kalau konten kreator kan mereka memanfaatkan akses dari digital. Ya. Dan itu kan lalu ada aturan-aturannya. Apa dasarnya? Nah, di situ letak dari kreativitas KPID dan pemikiran kita. Kenapa kita mengusulkan program untuk seperti workshop ini dalam saatnya meningkatkan kepedulian konten kreator terkait regulasi tentang undang-undang penyiaran begitu. Ya. Betul kata Dajon bahwasanya memang undang-undang penyiaran 32 tahun 2002 itu menyebutkan bahwasanya yang diatur KPID ini adalah siaran yang diproduksi, yang disiarkan oleh televisi dan radio begitu. Tapi norma dan filosofisnya tidak jauh berbeda dengan siaran. Siaran ini kan adalah penyebarluasan suara atau gambar dan suara melalui media. Nah, kebetulan kan media yang platform media sosial ini kan cenderung disiarkan atau disebarluaskan melalui platform media sosial. Regulasi yang mengatur ini belum. Tapi yang ingin saya katakan adalah, yang ingin kita sasar dengan kegiatan ini adalah konten-konten kreator yang menyebarluaskan produksi konten-konten mereka melalui platform media sosial itu bisa juga mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang diatur oleh baik undang-undang penyiaran termasuk juga undang-undang jurnalistik begitu. Apa itu adalah ada tanggung jawab moral ketika membuat sebuah konten itu karena akan disebarkan kepada masyarakat luas. Ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab kebudayaan di sana begitu. Artinya yang ingin saya katakan adalah kalau hari ini fenomena sosialnya yang terjadi itu adalah ketika ada disiarkan atau disebarkan produksi dari konten kreator ini cenderung kan orientasinya viewer gitu. Viewer ini ada juga yang kecenderungannya tidak mempertimbangkan norma-norma kesusilaan. Kenapa yang viral itu adalah yang bajunya sedikit ya John? Nah, itu viral begitu kan, paha dan dada jualannya seperti itu gitu kan. Jujur kita termasuk juga persoalan kekerasan mungkin. Termasuk juga kalau di undang penyiaran tuh merokok aja mungkin diatur, nggak boleh ada di televisi maupun juga di audio visual konten-konten yang bisa mempraktekkan berbicara berdiskusi seperti ini kita sambil merokok. Tapi di media platform, apakah di YouTube, apakah di medsos yang lainnya, itu sudah lazim saja. Nah, kita ingin dengan adanya ini, dengan ada penyadaran terkait nilai-nilai dan norma-norma yang diatur oleh undang-undang penyiaran, ada rasa tanggung jawab moral, tanggung jawab kebudayaan, tanggung jawab keagamaan mungkin, tentu kita bertanggung jawab memproduksi konten-konten yang bisa bermanfaat, yang memberikan informasi yang produktif, yang menginisiatif orang, yang bisa memotivasi di samping juga sebagai hiburan begitu kan. Nah, tentu hiburan itu ada nilai-nilai norma-normanya yang diaturkan. Itu yang ini menjadi kita berharap ini akan menjadi satu tradisi bagi konten kreator untuk bisa berpikir sebelum menyebarluaskan kontennya
mempertimbangkan nilai-nilai yang kita harapkan tadi, termasuk juga nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Tidak boleh ada konten yang berpotensi menyinggung nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku pada kelompok sosial masyarakat yang lain. Apakah akidahnya yang berbeda, keyakinan yang berbeda, atau etnisnya yang berbeda, itu tidak boleh. Karena memang dalam kerangka yang lebih luas itu adalah apapun juga informasi yang kita sampaikan tidak boleh dia mencederai komunitas di luar keyakinan dari komunitas kita. Begitu. Karena Pak Dayat, ambo pikir bahwa ketika ada fasilitas dunia digital, ada YouTube, itu adalah misalnya contoh YouTube Pak, bentuk pemberontakan dari para konten kreator ketikanya di dunia penyiaran televisi mereka dibatasi dan itu kesempatan mereka untuk berbuat bebas. Kadang-kadang kan yo nan cari kalau aja nak Pak Dayat. Iya. Karena itu juga yang maksudkan harus yang dijago ya Pak Dayat ya. Betul. Nah, kondisi seperti itu sebenarnya untuk Sumatera Barat Pak Dayat mengamati apakah para konten kreator awak sudah menyadari hal itu sepenuhnya sehingga perlu workshop kok, atau ya mungkin mereka kreatif tapi alun tahu lah aturan-aturan. Bisa jadi, Dajot. Dan sepengamatan saya kan juga rajin juga melihat konten-konten lain, melalui YouTube, apakah Instagram, apakah Facebook, termasuk juga platform yang lain begitu kan. Saya pikir secara umum sudah ada niat untuk membuat konten yang bermanfaat, yang produktif, yang informatif sifatnya kepada khalayak ramai begitu. Tapi kita tidak boleh juga tutup mata bahwa juga ada konten-konten kreator yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai tadi. Ya misalnya tutur kata yang dipakai, diksi yang digunakan itu menjadi asing, tidak lazim ketika itu dikonsumsi oleh anak-anak awak. Anak-anak awak yang belum memahami dunia yang berada di luar proses dia berpendidikan, misalnya anak SD, anak SMP misalnya. Ketika ada mungkin penampilannya yang serono atau bahasa-bahasa yang mereka katakan neda jantung cari-cari seperti itu kan. Nah, ketika ini terus diproduksi secara masif dan dikonsumsi secara masif dalam proses dalam teori kebudayaan, ini akan menjadi kebudayaan baru dia. Nah, apakah itu yang kita harapkan? Kan tidak. Pasti ada nilai-nilai ini yang harus kita jaga, yang kita harus seimbangkan dalam proses produksi konten-konten ini, dan kita berharap nantinya adalah ini yang menjadi rujukan utama bagi konten-konten kreator untuk mempertimbangkan nilai-nilai kehidupan lokal kita, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kesatuan, nilai-nilai kebudayaan yang berlaku baik di negeri kita maupun juga di negara kita. Itu yang kita maunya, Dajon, begitu. Kita sadar kalau seandainya produksi di televisi atau di radio tentu ada pakem-pakem yang ketat ya, yang bisa kita acu. Tapi dengan platform media sosial, konten kreator, kehebatan kita adalah kita bisa berkreasi, mengimprovisasi secara merdeka begitu. Walaupun merdeka tidak boleh kebablasan. Itu yang kita ingin. Jadi isunya ini dengan KPID kita bersama untuk peningkatan konten kreator yang peduli aturan penyiaran. Kita ingin transfer juga, membuatkan gerakan nilai-nilai ini mohon jadi pertimbangan ketika memproduksi sebuah konten begitu. Tapi itu ketika televisi, siaran televisi, radio itu jalur payung hukum ya. Ada legal yang membuatnya itu bisa menerapkan aturan. Kalau di dunia digital kan ada payung hukum. Betul. Nah, itu terobosannya ke depan pada daerah. Sebetulnya dia ada, walaupun belum diatur secara digit oleh undang-undang yang khusus dengan itu. Kita juga harus paham juga undang-undang ITE. Nah, undang-undang ITE ini adalah undang-undang yang bisa menjerat para konten kreator ketika ada niat atau motivasi yang berpotensi melanggar undang-undang ITE. Di situ kan juga tidak boleh apa yang tidak boleh. Orang mengecek banyak undang-undang ITE itu pasalnya pasal karet. itu persoalan lain aja itu kan. Tapi tetap bagi konten kreator tentu juga harus memahami regulasi yang berlaku di negara kita. Memahami regulasi yang tidak tertulis itu norma-norma yang kesepakatan kita. Eleng juga yang kata-kata yang mesti digunakan itu tidak membuat nyaman lah. Kalau hanya motivasi niatnya viral, cari-cari segala macamnya, saya pikir yakin dan percayalah itu tidak akan bertahan aja. Tidak akan bertahan. Banyak contoh sebenarnya. Banyak contoh ya. Ini viral sesaat kemudian tenggelam gitu kan. Nah itu dia. Oke. Pada di sana Pak Irko di samping anggota dewan, beliau ada juga konten kreator Kopi Pahit Hidayat. Betul ya Pak ya? Channel YouTube-nya. Jadi beliau punya channel YouTube namanya Kopi Pahit Hidayat, juga bentuk dalam podcast, dan Patangko meledak ketika beliau mengundang Rocky Gerung.
cerita Pak Dayat. Ya. Mbak, kok bisa prosesnya Pak Dayat di Kopi Pahit Hidayat muncul keinginan untuk menjadi konten kreator di Sinan? Apakah itu suatu bentuk branding diri karena anggota dewan atau ya. Bisa saja. Jadi gini deh John, itu pertanyaan yang sangat bagus juga, dan saya belum juga kesempatan ini menjawab kenapa harus ada channel Kopi Pahit. Yang pertama itu adalah background saya itu jurnalistik. Tahun 2000-an saya sudah masuk dunia jurnalistik, termasuk juga di kampus di Fakultas Sastra UNAN. Kita juga berkesempatan beraktivitas dengan kawan-kawan yang di dunia pertunjukan begitu kan. Nah, hari ini saya aktif sebagai anggota DPRD. Jadi mohon maaf saja pada kesempatan ini saya harus sampaikan juga, ada ruang-ruang yang gelap, ada ruang-ruang yang tembok-tembok yang keras di DPRD itu tuh yang tidak mungkin saya harus merobohkannya. Karena memang juga ini etik pertemanan, etik menjaga keharmonisan antar anggota DPRD begitu kan, antar OPD misalnya. Nah, saya pikir kemana saya harus mengekspresikannya? Salah satunya adalah melalui channel YouTube saya, Kopi Pahit Hidayat. Itu kan namanya Kopi Pahit. Kenapa dia kopi pahit? Saya katakan adalah memang pahit di awal aja, tapi berharap di ujungnya manis. Cobalah aja minum yang manis-manis, mengkonsumsi yang manis-manis. Kane gulo kan? Lah kane gulo ndak ada cek lah bunuh gitu. Itu aja. Pahit adalah obat, opo-opo adalah virus jahat ya kan? Nah, itu banyak opo-opo gini. Ya, ini dunia opo-opo nih. Kadang sukses juga strategi opo-opo nih. Oh, dajon juo ndak dole kalau dajon kok selesai segala macam tanang lah dajon. Pokoknya bule soro dajon lah. Lah dajon lah puro. Kok terakhir duo soro kan. Itu dalam konteks itu misalnya. Itu bagian dari opo-opo. Oh, mantap Pak Gubernur kok udah dole ya. Semua anggota dewan menyadari hal seperti itu, Pak. Kalau hal seperti itu pertanyaan tentu Dajon harus observasi ke masing-masing anggota dewan kan untuk menjawabnya lebih valid begitu kan. Survei dulu kan. Iya, survei lu. Ditanya Cici. Pak Dayat, berarti ada bentuk kerinduan terhadap dunia jurnalistik dituangkanlah dalam Kopi Pahit Hidayat dan termasuk menerobos tembok-tembok yang kareh tadi ya, dituangkan dalam Kopi Pahit tadi. Nah, ketika merasa nyaman kalau kok Q&A barangkali jadi konten kreator atau anggota dewan. Yang nyaman itu adalah menjadi konten kreator sekaligus anggota dewan itu. Kenapa demikian ya? Karena kita butuh juga sumber-sumber informasi yang menurut kita bisa kita olah menjadi sebuah konten yang produktif untuk masyarakat begitu. Ya, kita ingin juga ada edukasi, ada informasi, ada juga memotivasi agar bisa menggerakkan sebuah kebijakan yang menurut hemat kita tuh pro untuk masyarakat. Misalnya kita juga dorong dulu pernah persoalan melawan rentenir gitu. Itu berapa kali saya produksi partnya ya, persoalan rentenir. Karena memang berdasarkan hasil pengamatan kita, bertemu langsung dengan mak-mak yang berhubungan dengan rentenir, itu luar biasa parahnya deh John. Peluh hasil usaha mereka justru habis untuk bunga rentenir yang mahal. 25%, 30% per bulan begitu. Dia pinjam 1 juta, bayar 1.300.000 selama 1 bulan atau 40 hari begitu. Walaupun memang bayarnya 25.000, 30.000 per hari tidak terasa, tapi kalau diakutansikan per bulan, itu keuntungannya 30%, 40% habis untuk bayar bunga. Akhirnya apa? Akhirnya peningkatan kualitas keluarganya tidak bertambah-tambah untuk membayar anak pendidikan anak, untuk baju tukar baju, untuk asupan pangannya, proteinnya, justru tidak ada perkembangan. Usaha dia ada, hari-harinya dia bekerja menghasilkan, tapi secara akuntansi hasil usahanya emak-emak yang jual lontong, menjual sayur, menjual lauk yang berkeliling pakai sepeda atau pakai baju juang seperti itu habis. Perlu mereka tuh terkuras untuk rentenir. Nah, kita dorong kebijakan dari pemerintah itu, kita provokasi dalam artian yang positif adalah ada kebijakan program subsidi bunga. Dia kan butuhnya modal produksi itu 500.000, 2 juta sampai 5 juta begitu kan. Nah, 5 juta. Nah, kita kasih dia bank melalui, karena Bank Nagari yang menjadi bank milik pemerintah daerah, kita kasih minta Bank Nagari mengoperasionalkan. Jadi bunganya nanti subsidi ya BBD gitu. Sehingga bunga pun enggak apa ya. Enggak ada bunga, pokok aja lagi. Karena itu tanggung jawab gitu. Dan ketika Pak Dayat berada sebagai host di Kopi Pahit, itu seorang pribadinya Pak Hidayat, bukan lagi menjadi anggota. Tapi ini yang berat. Tapi masyarakat tetap tahu Pak Dayat itu
anggota dewan, Mbak menyikapi hal itu. Nah, itu John. Saya harus belajar lagi main teater yang profesional ya. Artinya apa? Menempatkan emosi ini dibagi-bagi emosi dan pemikirannya gitu. Betul. Saya pada prinsipnya saya berusaha, saya tolong posisikan saya sebagai host gitu. Nah, kadangkala memang saya Partai Gerindra, saya undang kader Gerindra pun juga. Kok itu pertanyaannya sih bisa seperti itu kan? Iya gitu kan. Ini kan tidak bagus di partai kita seperti itu. Termasuk juga ketika dengan narasumber yang ya mungkin agak itu yang berat masih belum ini. Tapi saya memposisikan itu. Saya mesti juga. Jadi emosi harus diposisikan sebagai host, sebagai anggota DPRD, sebagai ketua fraksi, sebagai anggota macamnya. Tapi yang lama itu tadi seperti Pak Dayat Gijan, jadi anggota dewan dan konten sekaligus menjadi konten kreator. Ambo masih pikir sana bisa di komen, ambo rancak jadi anggota dewan. Nah, Pak Dayat, ketika Pak Dayat berbicara susah membedakan, apalagi mengundang kawan-kawan dari Gerindra. Pak bicara tentang Gerindra. Oke. Peluang Pak Prabowo bisa Pak. Kadang-kadang kan infonya bermunculan Pak Prabowo untuk Sumatera Barat lah tenggelam, nak duit pemilih lain untuk Pak Prabowo. Pak menyikapi kok omong-omong. Ya, khusus ini itu pertanyaan yang ini John. Kalau bicara peluangnya sangat besar. Artinya begini, karena memang secara partai Pak Prabowo kan juga kita di Partai Gerindra pada Januari ini kita akan start lagi nih. Karena memang Pak Prabowo sekarang ini memang konsen menjalankan tugasnya sebagai Menhan. Dan saya pikir survei terakhir Pak Prabowo sebagai Menhan salah satu menteri yang berprestasi baik. Ya kan, satu sisi memang kita di Sumatera Barat kita bisa memahami kekecewaan sebagian orang kenapa Pak Prabowo gabung kepada pemerintahan Jokowi. Tapi kami ingin katakan adalah bahwasanya berpolitik itu tidak boleh hanya mengedepankan perasaan. Nah, kalau perasaan itu kalau terus ya tanpa bisa memahami, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ketika itu memang momentum-momentum yang genting dan yang sangat sensitif ketika Prabowo itu harus memutuskan. Kalau Pak Prabowo tidak gabung dengan kabinet hari ini, resistensi sosial antara cebong je kampret itu luar biasa besar. Dan akan ada indikasi tidak ada indikasi udah mulai kan nya di media sosial luar biasa. Kalau persatuan, kesatuan dan kesadaran kolektif sosial bangsa ini tidak terjadi, kita tidak akan mampu untuk menyelesaikan persoalan Covid. Kita tidak bisa melakukan pembangunan, kita tidak melakukan konsolidasi. Itu poinnya. Dan Pak Prabowo termasuk seorang kesatria yang tidak bisa diragukan lagi. Kalau untuk kepentingan bangsa, biarlah dirinya yang jadi korban begitu. Itu yang perlu ingin kita katakan, bahwasanya persatuan, kesatuan, menghindari perpecahan anak bangsa itu menjadi salah satu prioritas untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan sesungguhnya. Lihat di negara-negara yang bertempur tiap hari, Palestina, Israel, Ukraina, anak-anak naik bisa sekolah, ke pasar tidak aman, tidak nyaman. Mempertahankan ego masing-masing mereka kok. Nah, itu dia yang kita coba sampaikan. Berpolitik tentu harus melihat dari komprehensif, tidak hanya perasaan saja. Dan alhamdulillah justru dari survei-survei dari Partai Gerindra masuk 2 terbesar setelah PDI Perjuangan, dan Pak Prabowo termasuk juga nomor 2, nomor 1, nomor 3 begitu ya, dengan 2 kandidat yang lainnya gitu. Saya pikir potensinya sangat luar biasa dan orang sudah melihat siapa Prabowo sungguhnya ketika diberikan kesempatan memimpin sebuah kementerian yang sangat strategis. Di mata internasional, diplomasi harga diri suatu negara itu salah satunya yang diukur dari ketahanan militernya gitu. Kita modernisasi militer alutsista kita udah modern hari ini. Amerika ngakui, dari Tionghoa juga ikut bekerja sama, Eropa juga. Saya pikir ini adalah untuk membanggakan, menangkat harga diri negara dan bangsa ini di mata perguruan internasional. Buktinya G20 di Bali kemarin sukses, hadir kepala-kepala negara yang strategis. Itu contoh begitu. Kepercayaan itu muncul. Hari ini kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa lapih dari interaksi hubungan dunia, Dajon. Setidaknya ketika Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, mereka telah menunjukkan bahwa Pak Prabowo menunjukkan ini loh kepemimpinan saya, menjadi gambaran patokan bahwa beliau layak menjadi Presiden Indonesia. Seperti itu kira-kira Pak Dayat. Seperti itu. Harus lihat secara keseluruhan bahwa ketika Pak Prabowo bergabung dengan pemerintahan Jokowi,
salah satu tujuan beliau adalah agar anak bangsaku tidak terpecah-pecah. Itu poin utamanya. Iya. Nah, prediksi ke depan. Ya, oke. Pak Prabowo dan Gerindra untuk wilayah Sumatera Barat masih di posisi ataskah? Nah, jadi begini. Tentu kami menyadari situasi dan kondisi dan dinamika politik di Sumatera Barat. Nah, apalagi kemarin juga ada kedatangan salah seorang calon baru calon dan responnya. Kami bisa memahami juga. Tapi sampai juga dari awal tadi kita juga memahami ada sebagian yang kecewa begitu. Tapi kami meyakini sebagian besar bisa melihat dengan akal sehat situasi dan kondisi bangsa dan negara ini ketika pilihannya Prabowo gabung dengan Presiden Jokowi ya. Nah, bagi kami adalah tentu tetap akan bekerja keras menunaikan tugas untuk bekerja secara nyata kepada masyarakat, aksi nyata kepada masyarakat. Dan alhamdulillah kebetulan Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat Bapak Andre Rosiade begitu getol-getolnya, gencar-gencarnya turun langsung ke beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat dan terus juga karyakan apa yang menjadi hasil karya Andre bekerja sama dengan BUMN yang ada di Jakarta. Contoh misalnya flyover yang awalnya gubernur sudah expose akan dibangun pada Januari, ternyata di APBN tidak masuk. Nah, Andre yang mengakali melalui pembiayaan di luar APBN dan insya Allah pada 2023 itu akan dimulai proses pembangunannya ada John. Flyover. Termasuk juga kereta api Indonesia, jalur Morokelaban dengan Sawalunto udah mulai jalan. Ini juga mau kita aktifkan juga revitalisasi rel kereta api melalui Agam Bukit Tinggi. Pasar-pasar dibangun juga 7 miliar, 20 miliar pasar-pasar modern yang ada di Sijunjung juga ada. Termasuk juga Pasar Raya Padang. Nah, itu akses dari seluruh anggota DPRD mengkomunikasikan dengan kementerian dan lembaga dari APBN. Kalau APBN kita tidak cukup. Nah, itu dibutuhkan seorang kepala daerah itu yang piawai melakukan diplomasi dan komunikasi dan menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa menggait APBN. Itu komunikasi dan koordinasi kuncinya, John. Tapi kalau seandainya komunikasi dan koordinasi tidak memiliki kemampuan dan informasi data-data yang tidak dilengkapi semacamnya, jangan harap APBN nggak masuk. Buktinya saja, ini dana-dana APBN untuk pembangunan fisik kita beberapa tahun belakang ini justru turun begitu. Adapun juga tidak signifikan, 270 miliar lebih kurang untuk pembangunan fisik. Itu terbagi di puluhan OPD. Tapi kita maunya di Bali, contoh kasus saja. Di Bali 2022 ini, gubernur dan dinas kebudayaannya itu berhasil menggait APBN 2,5 triliun untuk membangun pusat pertunjukan bertaraf internasional di Bali. Di Bali. Jadi apapun juga bentuk pertunjukan bertaraf lokal, nasional, regional, bahkan Lady Gaga tampil situ, Lady Gaga mana yang tampil situ bisa tercover oleh akses gedung secara modern. Gedung kebudayaan sana. Nah, itu dia, nggak kuat APBD gitu. Kita minta juga Pak Gubernur, gitu dong. Kita butuh leadership yang kuat, yang punya jaringan secara nasional. Pembiayaan dari APBD nggak kuat, Jod. Harus 40% habis untuk belanja pegawai, 30% habis untuk personal, perjalanan dinas, ini segala macamnya rutin. Lebih kurang 20%. 20% itu masuk juga ada belanja pegawai, belanja personal macam. Efektifnya 10-15% untuk rakyat nih. Ayo deh. Itu yang kita cukup dorong. Tidak ada jalan lain mekanisme pembiayaan dari APBN. Atau dibuat juga diutang misalnya kan, pokoknya utang 1 triliun, bangun jalan atau bangun gedung kebudayaan setelah selesai, cicil mungkin per APBD. Dan Pak Andre Rosiade melakukan hal itu. Itu kan melakukan hal itu. Bahkan juga komitmennya juga kalau Prabowo menang di Sumatera Barat itu minimal itu 1 triliunan tiap tahun anggaran infrastruktur di Sumatera Barat. Itu udah komit Pak Prabowo dengan Pak Andre kalau menang di Sumatera Barat gitu ya, 2024. Nah, Andre pun juga itu udah puluhan miliar, ratusan miliar tiap tahun. Udah berapa ini flyover juga. Itu janji untuk Sumatera Barat, bukan janji personal gitu kan. Ya, itu Sumatera. Karena memang ini wujud terima kasih mungkin ya. Karena memang Pak Prabowo didukung oleh masyarakat Sumatera Barat karena belum berkuasa penuh aja. Ya kan, belum berkuasa penuh. Kalau seandainya diberikan kesempatan lagi dan kepercayaan, dia akan coba prioritaskan pembangunan infrastruktur Sumatera Barat. Ingat dah, John, pembangunan infrastruktur, jangan orang mengatakan kita tidak butuh tol, kita tidak butuh jalan. Keliru. Justru kemajuan infrastruktur di satu daerah itu adalah fasilitas akses mempercepat pertumbuhan ekonomi. Contoh saja lah,
Jalan tol Padang Pekanbaru. Bayangkan deh John, kalau hanya 3 jam orang dari Padang ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Padang. Hari Jumat, hari Sabtu tuh orang Pekanbaru tuh berwisata ke Sumatera Barat. Betul. Hidup hotel, hidup kuliner, pertunjukan juga hidup, ekonomi kreatif juga hidup, produk-produk ekraf juga hidup. Nah, awak pun juga dari Padang ke ini produksi pertanian awak, sayur awak nak busuk, talu awak masih rancak. Capek aksesnya. Kalau enggak beras lagi medannya masuk karena tolnya udah jalan. Itu loh. Itu kenapa jangan berpikir kita Sumatera Barat tidak butuh tol. Tapi gedung kebudayaan ke apa daerah kok? Lama lah. Gedung kebudayaan. Ya, itu kan kita kan sudah fungsi DPRD itu kan memang hanya cuap-cuap aja. Legasi kebijakan perintah itu kan ada di gubernur. Iya. Kita harus fair juga mengatakan hukum tata negaranya seperti itu gitu. Iya. Kalau kita katakan ke Kades siapa, tapi tidak lakukannya ketika tidak ada perintah gubernur, dia tidak akan lakukan. Kuncinya di situ. Nah, termasuk ada kekeliruan yang mendasar dalam proses tahapan pembangunan gedung kebudayaan. Yang B, zona B belum terbengkalai, zona C lah diresek juga gitu. Iya. Lihatlah sempit itu tempat ngopi-ngopi berdiskusi di taman budaya udah hilang. Betul. Ini kan luar biasa nih mengamputasi proses kebudayaan. Karena leletnya, karena tidak terancang baiknya pembangunan gedung kebudayaan Sumatera Barat. Begitu pentingnya sebuah perencanaan dan komitmennya begitu loh. Dan sehingga para seniman mencari ruang-ruang baru yang kadang-kadang tidak representatif pada ya. Sehingga tugas negara melalui pemerintah daerah, negara kan pemerintah daerah kan tugas negara memberikan fasilitasi terhadap prosesi anak bangsa untuk berkreativitas. Salah satunya adalah fasilitas gedung kebudayaan yang lengkap. Hari ini berapa lama Taman Melati dibiarkan kelam seperti itu? Iya. Tidak ada upaya untuk menjadikan taman hijau kota atau tempat ruang publik. Iya. Ruang publik. Situ baca puisi, di sini juga pidato. Siko juga sedang main kelereng, kalau macamnya anak-anak juga main kuda-kudaan seperti itu. Happy dong. Nah, disitulah fasilitas itu bisa juga meningkatkan kesolehan sosial, berinteraksi antar warga begitu. Tapi kemungkinan besar itu mulai segera dieksekusi. Yang mana? Yang gedung kebudayaan. Ya kan hari ini sudah seperti itu. Saya tidak tahu posisi juga ya. Apakah selesai apa enggak? Sampai gubernur ini habis 2024. Tamu mana saya seniman ya. Tapi mau dapat bocoran pada ya. Kabarnya tanya tenda lah. Ya kau mencalonkan diri jadi bupati sih ya pada. Walau-walam. Apa pertanyaan kamu kepada ya Merdeka saja ya? Kalau mungkin di akhir-akhir podcast kamu lah 2 kali pada yang masuk di podcast kamu. Pertanyaan kamu 2024 tetap menjadi anggota dewan atau maju ke RI atau jadi bupati sih? Oh gitu. Ya insya Allah karena memang ini kan juga ada pertimbangan, pertama juga aspirasi dari para pendukung konstituen kita. Sesungguhnya maunya saya ke DPR RI katanya kan, tetapi kan juga kita satu di partai kan ada tata keramanya juga, ada etik juga ketika perintah partai itu maju untuk DPRD provinsi, daerah pemilihan Padang, tentu itu saya harus hargai dan hormati itu dan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu dulu Pak John. John, mau pileg, kebetulan saya juga di partai kan dipercaya sebagai ketua badan pemenangan pemilu, termasuk juga sebagai kini ketua tim seleksi bakal caleg DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi. Ya tentu bersama dengan pengurus partai yang lain begitu kan. Nah tentu saya harus fokus dan konsen dan menyelesaikan tanggung jawab itu sebaik mungkin. Itu yang menjadi konsentrasi sekarang. Tidak itu menjadi ukuran bahwa partai masih menginginkan Dayat untuk tetap di Sumatera Barat dan masyarakat pun masih membutuhkan Pak. Ya saya terima kasih seperti itu. Karena memang ada beberapa hal yang saya ingin tuntaskan. Yang pertama adalah memberikan subsidi bunga pembiayaan murah kepada pelaku-pelaku usaha super mikro, emak-emak yang menggali lontong, yang pakai sepeda menjual kopi, menjual lauk pakai sepeda, berjalan kaki, termasuk juga menjual kopi dan segala macamnya. Mereka itu membutuhkan modal yang selama ini dapatkan dari modal yang berbiaya mahal ya, dari rentenir, dari pinjol. Saya ingin itu. Termasuk juga yang terakhir itu adalah kerinduan saya adalah pengelolaan masjid raya. Pengelolaan masjid raya bercita rasa haram dan nabawi deh. Masjid yang bersih, yang nyaman, yang aman. Tapi kita juga punya imam besar. Imam besar ini kerinduan saya dan itu dibayar, diapresiasi oleh APBD. 30 juta, 50 juta, no problem. Kapan lagi kita memberikan penghargaan kepada ulama besar kita? Tapi ulama ini tidak orang partisan begitu. Nah, di situ juga ada pengajian ba'da zuhur, ba'da asar, di requestem pertanyaannya John dengan para ustadz-ustadz kita. Pertanyaannya bukan persoalan kalau selama ini kecenderungannya ceramah itu monolog, kita inginnya dialog.
Dajon, Ustaz. Dajon, saya ambo menggali di pasar raya Padang tu lah 5 balik tahun Dajon ya. Ndak naik jual Bali ambo. Ayah masalah di ambo kok. Hal seperti itu. Kan apa zakat kurang dah atau pengituan dah. Nah itu ya. Islami. Ambo lah kuat secara ekonomi Pak Ustaz. Ambo ingin teragak babini 2. Ba caronya secara syariah wah. Okay. Daripadanya diam-diam. Betul. Nah kan? Ndak ada tampik bertanya. Ndak ada bertanya. Pak Ustaz, ambo anak punya 5 dan 3 ko mada sama namadanya. Ambo lah susah mana didinya. Ba caranya Ustaz secara agama mendidik anak. Ada kegelisahan umat tidak datangnya ke Masjid Raya Sumber Baru. Di situ juga ada pustaka, juga ada tempat-tempat tenan-tenan yang penjual khusus peralatan ibadah misalnya kan, yang bersih, ada ruangan tempat olahraga juga. Tapi ketika azan datang, Allahu Akbar, seluruh aktivitas stop, kita mari sholat berjemaah begitu. Termasuk juga studio kan. Saya usulkan studio memutar film-film pendek tentang perjuangan syiarnya agama Islam begitu. Nah itulah namanya wisata religi. Siapa yang akan nontonnya? Anak-anak SMP, SD, SMA dari Bukit Tinggi, dari Sejunjung, dari Pasaman, dari Tanah Datar, dari pesisir ya. Nah, pergi ke sana. Sejarah perguruan Prabek, sejarah perjuangan Imam Bonjol. Kita buat, jalan buat film-film pendek itu berdasarkan riset begitu kan. Gitu loh. Jadi nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai adiluhung kebudayaan kita, keagamaan kita sebarkan melalui audio visual. Nah, kembali kepada kreator-kreator. Tadi dah John. Balik lihat ke kamu lihat workshop tadi wah. Nah. Patang ada ide yang sangat luar biasa. Sumatera Barat belum punya asosiasi konten kreator. Oh ya. Seberapa penting? Nah ini cemerlang juga nih gagasan Pak Dajon ya, Pak Dajon. Joni Andra. Ini multi talent. MC juga bisa, menari apalagi, host apalagi, bacakak juga ikut satu juga. Cakap lama itu dah penting gitu ya. Nah tentu bercakap itu mati kan ada prinsip-prinsip argumentasi yang bisa dipertahankan sejauh ada kebenaran tambahan atau datang kemudian. Dajon kan harus paham juga ya. Paham. Nah itu dia. Demokratis sekali begitu, dan itu yang pemikiran yang sangat berakal sehat dan elegan. Apa pertanyaan di asosiasi? Ayo. Saya pikir sudah waktunya, Rejo. Setidaknya misinya adalah dengan adanya asosiasi para konten kreator ini, di situ kita bisa melakukan wadah interaksi, komunikasi, koordinasi, saling isi, saling asi dan asuh. Bagaimana adik-adik kita atau anggota konten kreator ini saling berbagi ilmu dan pengetahuan. Termasuk juga kalau seandainya ada asosiasi ini, nanti akan lebih gampang kita juga menancapkan nilai-nilai apa sih rambu-rambu yang tidak boleh kita langgar. Apa sih rambu-rambu yang harus menjadi perhatian yang wajib sehingganya menjadi produksi konten yang bertanggung jawab begitu kan. Itu gunanya, termasuk juga ketika ada hubungan kerjasama dengan pemerintah, dengan masyarakat, swasta, perbankan dan segala macamnya. Orang bisa enak berhubungan dengan konten kreator ini. Saya butuh orang yang ini yang macam ini, tak kirim anggota kita misalnya kan. Contoh hari ini adalah anggota-anggota politisi misalnya yang butuh branding, personal branding. Nah mereka banyak kegiatan sih pemikirannya oke, tapi kan tidak paham nih bagaimana ngonten gitu kan. Beda dengan Dajon kan, sedikit juga bisa ngonten begitu kan. Nah butuh orang dia. Nah ini kan sumber ekonomi kreatif yang berpotensi ekonomis. Nah satu lagi yang secara filosofis yang paling mendasar adalah jadikan konten kreator atau kreator-kreator ini sebagai sebuah profesi dan pekerjaan. Jadi itu, jangan hanya untuk coba-coba gitu. Jangan hanya untuk main-main. Tapi kalau serius digeluti, cemplung betul secara dalam, belajar terus, saya pikir jadi dia. Dan penghasilannya tak terbatas dari pengalaman sesudah John. Setidaknya pun kalau terjadi pelanggaran dalam konten-konten yang dibuat oleh kawan-kawan konten kreator, ketika mereka bermasalah secara hukum, asosiasi juga bisa backup. Bisa backup dan memberikan advokasi. Ya. Betul. Dan Iko salah satu wadah yang bisa juga, yang tujuan dari workshop hari Iko, bahwa konten kreator peduli dengan aturan penyiaran, yang peduli dengan norma-norma. Nah, Iko bisa melalui sebuah asosiasi. Iyalah. Setidaknya dengan workshop hari kini, workshop penyiaran sehat yang diselenggarakan KPI berdasarkan pokok pikiran Pak Dayat tadi, muaranya akan terbentuk sebuah asosiasi konten kreator Sumatera Barat. Kira-kira seperti itu. Ya, itu tergantung dari para anggota begitu kan. Kita hanya akan memfasilitasi aja. Mudah-mudahan lah. Ya, mudah-mudahan. Kawan-kawan. Oke, Pak Dayat, mau kasih banyak lah siap. Mau kasih banyak lah memberikan sumbang pikiran yang luar biasa terhadap workshop penyiaran sehat saatnya konten kreator peduli aturan penyiaran. Mudah-mudahan ke depan konten kreator Sumatera Barat semakin luar biasa dan tentunya bisa menuju sampai nasional dan tentunya harus viral
para konten kreator Sumatera Barat. Pak Dayat, terakhir doa saya Dajon tetap sehat dan sukses selalu. Amin, amin. Yalah di sana Pak Haji Dayat SSMH, anggota legislatif, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat lah hadir di Port Bungo, dan awak berbicara banyak tentang workshop penyiaran sehat, tentang pikiran beliau ke depan. Mudah-mudahan ini bisa bawa sambut usul samo, dan tentunya Sumatera Barat semakin bagus ke depannya pada ya. Lah di sana Port Bungo lah selesai, ayo pamit ke sana. Lah sana.